rezeki Anda. Seberapa kuat Anda berikhtiar, itulah rezeki yang Anda diberikan oleh Allah melalui kuaya. Seberapa besar Anda membangun jaringan Anda, membangun bisnis Anda di kuaya, itulah hasil yang diberikan Allah melalui kuaya kepada Anda. Tapi kalau Anda nggak pernah bekerja, Anda hanya mengandalkan katanya jaringan itu nggak usah diopeni, jalan sendiri, nggak mungkin Bapak Ibu sekalian bisa jalan, nggak mungkin. Dan di kuaya saya tidak pernah mengajarkan begitu. Kerjakan, jalanin, action. Yes, yes. Oke, begitu saudara sekalian. Jadi maka hari ini, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mitra kuaya, mitra distributor, para leaders dan seluruh pelaku market kuaya yang insya Allah dirahmati Allah. Allahumma amin. Ketemu lagi dengan saya Master Yuli di channel Gila Bikin Kaya bersama Sekolah Hebat Indonesia dan Kuaya Leaders Club. Baik saudara sekalian, materi hari ini menyambung materi saya yang lalu yang sudah kita sampaikan di dalam YouTube tentang apa rata-rata kegagalan teman-teman di bisnis network itu apa. Karena mempunyai paradigma, kemudian memiliki kebiasaan-kebiasaan, habit-habit ya yang dilakukan atau yang dipikirkan oleh teman-teman di perusahaan network marketing, sehingga ini membuat kegagalan. Sehingga ketika gagal biasanya yang disalahkan perusahaannya, biasanya yang disalahkan adalah sistemnya, katanya nggak menghasilkan, katanya nggak bagus dan sebagainya. Padahal yang salah adalah diri kita sendiri. Oke. Kemarin di materi saya yang pertama sudah kita bahas kesalahan-kesalahannya apa terkait dengan tidak suksesnya Anda, tidak suksesnya teman-teman menjalankan bisnis network marketing. Yang pertama kemarin disampaikan adalah tidak menguasai produk knowledge-nya. Kemudian yang kedua tidak mau mempelajari dengan benar marketing plan-nya atau bisnis syariahnya seperti apa atau sistem knowledge-nya seperti apa. Kemudian yang ketiga kemarin disampaikan tidak mau meneliti dulu perusahaannya ya. Akhirnya ikut perusahaannya salah, itu perusahaan yang abal-abal, tidak mau detail, tidak mau cari dulu legalitasnya seperti apa, sehingga bisa jadi ini penyebabnya ya, karena ternyata perusahaannya penipuan misalkan seperti itu. Kemudian yang keempat, beranggapan bahwa jaringan itu akan berkembang sendiri, itu sudah tak sampaikan kemarin ya, rata-rata yang membuat gagal itu merasa seperti itu. Kemudian yang kelima adalah tidak suka presentasi atau tidak suka mengikuti training-training karena berbayar mahal dan sebagainya. Itu yang sudah tak sampaikan kemarin di materi sebelumnya ya. Nah lanjutannya hari ini kita akan bicara kalau kelemahannya apa karena membuat Anda tidak bisa berkembang atau Anda tidak sukses di dalam bisnis network marketing, adalah yang keenam tidak melakukan pengembangan kepribadian ya, tidak melakukan pengembangan diri, tidak mau melakukan terobosan-terobosan, tidak mau menjalin kerjasama, menjalin hubungan dengan banyak orang untuk hubungan yang lebih tinggi lagi. Misalkan ketemu dengan teman-teman pelaku network, misalkan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing dengan teman-teman yang bekerja di dunia networking. Kita banyak mencari-cari artikel-artikel tentang bagaimana belajar sebuah network marketing. Nah ini biasanya seperti itu, tidak mau melakukan pengembangan diri. Ya, karena apa? Dianggap tadi didiamkan saja sudah berkembang. Ya ini yang paradigma yang salah sehingga membuat bisnis Anda tidak berhasil atau tidak sukses di dalam dunia network marketing ya. Karena apa? Pengembangan diri ini akan memberikan peran yang sangat besar bagi pertumbuhan grup Anda. Ya, kalau Anda mau mengembangkan diri, Anda memiliki wawasan yang luas, Anda memiliki ilmu yang bagus tentang network marketing, bagaimana mengelola tim, bagaimana mengelola grup, bagaimana menyemangati tim kita, itu Anda akan jauh lebih cepat di dalam grup Anda. Bagaimana Anda mau belajar kemudian ditiru, diduplikasi oleh tim Anda, bagaimana Anda menjadi seorang coaching yang bagus sehingga Anda bisa ditiru oleh tim Anda. Ini harus banyak terus belajar saudara sekalian ya. Maka perlu adanya pengembangan diri. Lah rata-rata orang pemain network itu malas untuk mencari pengembangan diri, sehingga banyak sekali teman-teman pelaku network yang gagal atau tidak sukses di dalam bisnis networknya gitu ya. Selanjutnya yang ketujuh adalah tidak menjadi pendengar yang baik ya. Biasanya orang-orang network ini banyak ngomongnya ya kepada mitranya, trimnya, itu banyak ngomong, banyak memberikan ini, tapi dia tidak pernah mau mendengarkan keluhan-keluhan, tidak mau memberikan problem solving kepada mitra-mitra tim di bawahnya ya. Sehingga apa? Kita nggak tahu masalah orang-orang di bawah kita, kita tidak tahu problemnya teman-teman di tim kita apa, kita tidak tahu kesulitan teman-teman kita apa. Karena apa? Kita tidak banyak mendengarkan, kita tidak mau banyak mendengarkan.
Biasanya di kesalahan di network itu rata-rata teman-teman ingin tampil ya, ingin kelihatan, ingin disanjung. Tetapi kita lupa bahwa tim kita ini harus didengarkan. Supaya apa? Grup kita menjadi lebih kuat. Dengarkan, kemudian carikan problem solving. Yes? Ya, jadi Anda harus masuk menjadi seorang problem solving, memberikan solusi terhadap apa? Masalah-masalah, kesulitan-kesulitan dari grup Anda. Yes, nah jadilah pendengar yang baik supaya bisnis network marketing Anda bisa lebih sukses. Itu ya. Selanjutnya adalah kesalahannya apa? Pemikiran kita selalu dibayang-bayangi, selalu termotivasi bahwa orang itu harus gabung gitu. Sehingga kadang muncul sebuah psikologi memaksa, ngejar, nekan ya. It's okay, itu adalah goals, itu adalah tujuan, itu adalah closingnya. Tetapi jangan sampai ada terkesan memaksa. Lah kelemahan kita di orang-orang network ini, karena ingin jaringan kita besar, sehingga kita seringkali melakukan tindakan-tindakan yang bersifat terkesan memaksa. Ya, maka yang harus dibangun apa? Nanti dipelajari di teknik closing ya. Yang dibangun itu apa? Adalah kepentingan mereka, bukan kepentingan kita. Kalau yang kita pikirkan kepentingan kita agar dapat 50.000, agar kepentingan kita dapat bonus 3.300, agar kepentingan kita grup kita besar, it's okay, yes, itu iya benar. Tetapi Anda akan muncul sebuah permasalahan psikologi Anda menekan, memaksa orang untuk harus gabung di situ. Semakin Anda menekan, semakin Anda memaksa, orang semakin jauh dengan Anda. Karena apa? Itu menjadi kebutuhan Anda, seolah-olah yang dibutuhkan itu kepentingan Anda, bukan kepentingan mereka di situ. Oke, nanti pelajari di teknik follow up ya, di bagaimana memfollow up, bagaimana membuat statement itu kepentingan mereka, bukan kepentingan kita. Sehingga tidak ada kesan memaksa. Ya, saya beberapa kali ketemu dengan calon mitra ya, atau calon prospek, saya ajak ngobrol di sebelah GOP gitu. Cerita gitu, wah saya kok agak risih ya Pak dengan Bu ini, dengan Pak ini. Kenapa? Kenapa Bu kok risih? Wah anu ya Pak, saya dikejar-kejar terus sampai bosen. Lah ngejarnya gimana? Yes, pokoknya maksa Pak, mesrong banget lah. Jadi keluhan calon-calon mitra kita ini harus dipahami. Pada prinsipnya semua orang itu tidak mau dipaksa. Pada prinsipnya semua orang tidak mau diatur. Pada prinsipnya semua orang tidak mau ditekan. Yes? Nah maka pinter-pinterlah bagaimana membangun building need, bagaimana membangun building trust, bagaimana membangun orang itu trust kepada Anda, percaya pada Anda. Kebutuhannya bukan kebutuhan Anda, tetapi kebutuhan siapa? Kebutuhan calon customer Anda, kebutuhan calon mitra Anda. Begitu ya. Jadi paradigma ini atau kesalahan ini yang membuat sering kita gagal closing. Karena memaksa. Karena apa? Di dalam otak kita hanya adanya duit, dan duit. Bukan mencari tim, tapi mencari duit. Sehingga apa? Motivasinya harus closing. Ketika motivasi harus closing, apapun caranya dilakukan. Akhirnya apa? Terkesan memaksa. Nah, ini saudara sekalian, kesalahan yang sering juga dilakukan oleh teman-teman di dalam dunia networking. Kenapa tidak sukses di dalam dunia bisnis networking? Sehingga tidak memiliki jaringan yang kuat. Karena apa? Girohnya, visinya sudah beda. Target utama presentasi demo produk itu adalah apa? Orang paham. Nah nanti di sistem follow up atau di teknik closing targetnya orang gabung. Ya itu harus dipahami teman-teman ya. Kesan memaksa ini menjadikan Anda nggak akan kuat di grup Anda nanti. Karena apa? Kalaupun dia gabung karena terpaksa, ya karena pekewuh dan sebagainya, tapi tidak memahami kebutuhannya apa, ya sehingga nanti di materi NKO saya yang pertama nggak nyambung NKO 1 tentang niat, usaha dan berpikir positif tadi, bersikap positif. Oke ya. Kemudian selanjutnya adalah berfokus pada penjual pribadi. Nah, banyak teman-teman networking itu, terutama juga di Kuaya khususnya ini ya, ini banyak berpikir tentang penjualan pribadi. Padahal kalau di dunia bisnis network marketing, itu yang utama adalah penjualan grup. Nah, paham ya? Sering Anda melihat penjualan pribadinya, kenapa yang dikejar apa? Untung gede. Kuaya jadi MQ atau jadi MD ya, misalkan harganya 14.000 dijual 20.000, untungnya 6.000, yes gede. Tapi ingat kemampuan pribadi Anda,
dalam menjual komunitas Anda, kemampuan tenaga Anda itu terbatas, waktu Anda itu terbatas. Ya, tahu ya maksud saya ya. Ya, maka jangan ini kesalahan ini fatal ya. Rata-rata teman-teman di Kuaya ini juga berpikirnya penjualan pribadi yang diperkuat. Apalagi kalau udah MD, yang dicari apa? Penjualan ke konsumen karena untungnya gede. Padahal ini resikonya tinggi. Kenapa? Kita punya batas kekuatan, kita punya batas waktu, kita punya batas kemampuan berpikir, kemampuan bertindak, energi kita, waktu kita terbatas. Maka sering di training saya katakan, Anda dikasih omset 500 mau nggak? Mau. 1000 mau, 5000 mau, 10.000 mau, 100.000 mau. Permasalahannya Anda mampu tidak mengelola omset segitu banyak. Ini kesalahannya. Yang benar adalah bagaimana? Membangun omset community, membangun omset group, membangun omset mitra-mitra di bawah Anda, membina omset di bawah Anda sehingga masing-masing kaki 1, 2, 3, 4, 5 menjadi omset yang besar. Caranya bagaimana? Yaitu pembinaan kepada grup tim Anda. Itu ya, jadi kesalahan yang terakhir tadi adalah apa? Selalu berfokus pada omset pribadi. Ini sangat bahaya sekali. Ya, benar enggak? Bukan masalah benar salah, tetapi akan menjadikan Anda tidak bisa sukses di bisnis networking. Kenapa? Karena namanya saja sudah bisnis network marketing. Network marketing. Networking artinya apa Anda? Ya, omset pun Anda bicara tentang di sistem jaringan kerja Anda atau komunitas Anda. Anda nanti akan bicara di jaringan Anda. Ya, namanya saja sudah network marketing. Maka semua hal yang terkait dengan omset Anda, keberhasilan Anda ditentukan di dalam sebuah network jaringan kerja Anda. Ya, siapa jaringan kerja Anda? Manusia di bawah Anda, orang di bawah Anda. Jadi kalau ada bisnis network dikatakan mencari orang, yes, karena kita berbisnis dengan manusia, kita berbisnis dengan orang, kita bermuamalah dengan manusia. Maka manusiakanlah manusia. Ya gitu ya, manusiakanlah manusia dengan cara apa? Tidak memaksakan diri, tidak menekan, tidak memberikan janji-janji palsu. Ya, itu konsep dasarnya. Di materi ini yang pertama adalah tidak mau melakukan pengembangan diri, itu fatal. Selanjutnya adalah tidak mau menjadi pendengar yang baik sehingga Anda tidak menjadi seorang problem solving bagi tim Anda, grup Anda. Kemudian selanjutnya memaksa orang untuk bergabung menjadi mitra. Ya, ini yang sering salah. Sehingga Anda tidak memanusiakan manusia. Artinya apa? Yang penting orang itu closing, saya dapat 50.000, saya dapat omset. Itu salah sekali. Kalaupun bergabung tidak akan berkembang. Tapi kalau Anda memanusiakan manusia, dia bergabung karena paham, dia bergabung karena kebutuhan dia, bergabung karena motivasi atas kebutuhan dia, kepentingan dia, insya Allah grup Anda akan jauh lebih besar. Kemudian selanjutnya adalah berfokus pada penjualan pribadi. Ini sangat fatal ya. Sangat fatal, kecuali Anda pedagang. Karena di Kuaya ini Anda diajarkan sebagai seorang pengusaha, bukan pedagang Kuaya, tapi apa? Pengusaha Kuaya. Seorang pengusaha itu memiliki jaringan kerja. Nggak ada pengusaha sukses tidak memiliki jaringan kerja. Nggak ada seorang pebisnis tidak memiliki network jaringan kerja. Ya, itu saudara sekalian. Jadi jangan salah. Kalau Anda tidak sukses di Kuaya, kemudian menyalahkan Kuayanya atau menyalahkan sistemnya. Tadi, hal-hal yang saya sampaikan, itu hal-hal yang harus tidak dilakukan atau hal-hal yang menjadi poin-poin kegagalan seorang networking tidak sukses atau gagal di dalam sebuah bisnisnya di network marketing. Begitu saudara sekalian, semoga ilmu sedikit ini memberi manfaat. Ingat-ingat terus dan catat ya, agar Anda tidak melakukan hal-hal yang saya sampaikan seperti dalam materi-materi saya. Tunggu di materi saya selanjutnya di YouTube, di channel Gila Bikin Kaya, SHI for Future. Masih bersama saya, Mr. Yuli, di Sekolah Hebat Indonesia dan Kuaya Leaders Club. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, Kuaya kuat, kaya dengan doa. Muamalah mudah dan barokah. Wafid, sehat, kaya manfaat. Nikmatnya susu, ya, wafid. Barakallah.